Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Di sini saya Arif Setio Prabowo akan melakukan podcast terhadap pelaksanaan perencanaan berbasis data di sekolah. Perkenalkan tamu saya yang pertama, yaitu ada Bu Dewi Atur Ida dari SMA 1 Semendawai Barat. Kemudian yang kedua ada Pak Salman, ini dari SMA Nurul Ilmi. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Siang. Terima kasih sudah bergabung dalam podcast kami. Mudah-mudahan nanti banyak bisa menginspirasi dari para pemirsa semuanya dan para sekolah-sekolah yang lain sehingga bisa bisa termotivasi untuk menggunakan perencanaan berbasis data di sekolah. Baik, mungkin yang pertama Ibu ya. Saya tanya dulu dari Bu Dewi ya. Ini berkenaan dengan praktek baik Ibu yang Ibu lakukan di sekolah. Bagaimana pelaksanaan PBD di tempat Ibu? Untuk pelaksanaan PBD Raport Pendidikan, yang pertama Raport Pendidikan sudah kita baca, sudah kita unduh, sudah dieksplorasi dan mulai refleksi untuk menentukan apa saja program kerja yang akan kita lakukan supaya yang menjadi rekomendasi di Raport Pendidikan bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu Pak. Dari ini kalau saya lihat sudah berhasil ya Bu ya? Kalau perencanaan basis data, saya rasa saya cukup berbahagia Pak, karena tahun kemarin saya sudah melaksanakan pembacaan berbasis data, mempelajari raport 2022 masuk ke RKAS 2023. Baik. Kemudian daya dukungnya Bu yang membuat keberhasilan dari pelaksanaan PBD ini dari sekolah Ibu bagaimana? Daya dukung utamanya ya oleh tim ya Bapak ya. Di sekolah saya ada tim perencanaan yang diantaranya adalah wakil bendahara terlibat di dalamnya, dan juga kami melibatkan stakeholder seperti dari komite sekolah, orang tua diundang untuk ikut melihat. Kita sudah merekomendasikan orang tua nanti akan kita ajak duduk bersama dalam menyusun program kerja Pak, seperti itu. Oh baik. Secara umum memang pelaksanaan PBD di sekolah Ibu sukses gitu ya Bu ya? Kalau sukses 100% belum, tetapi kalau sementara kami cukup berbahagia dengan melihat peningkatan di raport 2023 itu nggak ada angka merah lagi. Yang untuk secara garis besar 6 prioritas, kalau di dalamnya masih ada yang merah dikit-dikit. Baik. Kemudian ini Bu, kira-kira apa tantangannya Ibu ini? Tantangan dalam pelaksanaan PBD ini? Yang pasti tantangan kita mungkin sama dengan Pak Salman ya. Masalah keuangan ini tidak semua bisa rekomendasi PBD itu bisa terakomodir dengan sempurna karena keterbatasan anggaran di sekolah. Baik, terima kasih. Saya mungkin bisa ke Pak Salman ya. Gimana Pak Salman pelaksanaan PBD di tempat Bapak ya di SMA Nurul Ilmi ya? Gimana Pak Salman? Ya, sejauh ini kami sudah melaksanakan pembenahan ya di proses terakhir dalam PDB ini. Artinya dalam pembenahan itu kami menemukan berbagai masalah ya terkait dengan literasi, numerasi dan lain sebagainya. Dan ini dalam sistem rapor pendidikan itu memang sudah disediakan atau sudah diintegrasi dengan PMM. Jadi langsung bisa kita benahi permasalahan tersebut melalui PMM. Seperti itu. Oke. Kemudian daya dukungnya Pak Salman di sekolah Pak Salman sendiri bagaimana untuk mensukseskan PBD ini? Ya, daya dukung kalau dari sisi infrastruktur ya kita berada di wilayah yang representatif ya, kota ya. Jadi itu tidak masalah. Kemudian juga support dari guru-guru yang lain untuk mengevaluasi dan merefleksikan PDB tersebut. Baik. Secara umum di sekolah Pak Salman berhasil ya, sukses ya? Ya kalau dilihat dari hasil rapor pendidikan ya ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Baik. Kemudian ini Pak Salman, kira-kira tantangan apa yang mungkin Pak Salman hadapi ketika pelaksanaan PBD ini di sekolah Pak Salman? Baik, tantangannya sebenarnya dari kita sendiri ya, karena kita harus benar-benar ada proses di mana kita harus berubah gitu loh. Artinya kita melihat hasil rapor kita ini mungkin tahun ini tidak terlalu baik, maka tantangan ke depan juga harus jauh lebih baik. Itu aja yang jadi motivasi. Baik, karena ini saya rasa sudah banyak menjelaskan tentang pelaksanaan PBD. Kira-kira Pak Salman, apa yang mungkin perlu ditingkatkan lagi berkenaan dengan pelaksanaan PBD di sekolah Pak Salman?
Untuk yang terbaru nih ya, sistem PDB yang baru ini saya rasa cukup baik ya. Tapi memang itu tidak mewakili semua permasalahan di sekolah. Contoh masalah toleransi, nilai kami rendah. Kami dianggap tidak memiliki toleransi tinggi terhadap perbedaan agama. Padahal siswa kami muslim semua, gimana kan? Ini jadi kami tidak bisa jadikan ini sebuah patokan lah ya. Apakah ini mewakili semua permasalahan di sekolah atau tidak ya? Seperti itu mungkin yang bisa jadi koreksi buat PDB. Baik, sebagai closing statement Pak Salman, kira-kira apa saran Pak Salman untuk sekolah-sekolah lain yang mungkin masih bingung di dalam pelaksanaan PBD di sini? Ya tentu ya, banyak mengikuti kegiatan-kegiatan workshop ya, atau juga hal-hal yang mungkin bisa banyak di internet sih, informasi terkait dengan PDB ini. Mudah sekali kita mengakses, mendapatkan informasi yang terbaru dengan PDB, itu aja. Baik, Bu Dwi, mungkin ada yang mau ditambahkan? Berkenan, sudah cukup. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Bu Dewi Atarida dari SMA 1 Samandawai Barat, kemudian juga Pak Salman Al-Farisi dari SMA Nurul Ilmi, dan saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebagai motivasi buat pemirsa untuk bisa menggunakan PBD di dalam perencanaan berbasis data di sekolah kita masing-masing. Terima kasih dari saya, Arif Sutio Prabowo, sebagai pembawa acara, pemandu kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.